palsu. Cintamu padaku hanya palsu belaka. Aku mengetahuinya saat aku menghack Facebookmu. Ternyata kau sering chattingan bersama seorang pria yang tak kami kenali. Pria itu selalu menghormati dan menyayangiku sebagai putri raja di kerajaan Majapahit. Dia dipimpin oleh ayahku yang adil dan bau pesing karena aku mengapa di celana. Sebenarnya aku bisa ke kamar mandi, tapi aku malas. Ya sudah, akhirnya aku membunuh orang tanpa alasan. Itulah pekerjaanku. Sudah 5 bulan aku menjalaninya, hidup dalam kegelapan dan kejahatan yang ku janjikan. Aku melanggar janji-janjiku. Dahulu aku berjanji akan selalu peduli rakyat. Aku berjanji akan memberikan pelayanan gratis pada rakyat miskin dan yang membutuhkan. Tapi itu semua hanya janji kosong. Karena saat ini aku selingkuh di belakangku tanpa sepengetahuanku. Sungguh tega sekali kamu membuat sakit hati. Tapi mengapa aku tak bisa meninggalkanmu? Aku masih tetap mencintaimu. Entah sampai kapan cinta ini akan hilang. Cinta bertepuk sebelah tangan memanglah menyakitkan, tapi kehilangan cinta itu sendiri lebih bijaksana. Rakyat sangat menilai kebijaksanaan ayahku. Ayahku sangat peduli kepada rakyat-rakyatnya. Dia selalu mementingkan urusan rakyatnya daripada urusan mainan. Mainanku yang kurang banyak dari teman-temanku membuatku jadi insecure. Aku bersedih dan galau. Sebenarnya aku ingin memotong lidahnya agar ia tidak menghina ayahku lagi. Itu pembalasan bagi orang yang makan uang rakyat. Lebih lezat dan lebih banyak daripada uang sendiri. Biar hidupku makin kaya dan rakyatku semakin galau karena kesepian, galau karena berstatus jomblo, dan juga galau karena kecantikanku membuat banyak orang yang tak ada seorang pria mendekati hatiku. Ku ingin pria yang meminta-minta mainan pada ibuku, tapi ibuku tidak menuruti kemauanku. Kemudian aku menangis dengan kencang dan itu membuat ibuku mencongkel matamu dan merobek mulutmu agar dia tidak bisa lagi mengintipku saat mandi. Inilah pembalasan dendamku dan kini diriku telah sengsara. Rakyatku sengsara karena harus banyak pajak yang naik selangit. Barang-barang impor lebih murah dari barang-barang ekspor. Hal itu membuat para produsen di Indonesia menjadi makin sayang. Ibuku tidak tega melihatku menangis seperti itu. Lalu ibuku akhirnya memberikan aku sebuah pisau tajam. Ku ambil dan ku simpan dalam kantong jaket hitamku. Lalu aku pergi meninggalkannya yang sudah tidak bernyawa lagi. Sejak saat itu tidak ada yang selalu mencintaimu adalah hal terburuk bagiku. Karena cintaku tak batas, namun kau tampakkan dengan penuh luka. Itu membuatku menjadi tikus berdasi. Itulah sebutan yang cocok untuk gelarku. Ya, walaupun tikus yang sifatnya serakah, tapi tampilannya mempesona, yaitu memakai dasi sebagai tanda pelecehan kepada keluargaku. Sungguh aku sakit hati kepadanya karena perbuatannya membuat keluargaku harus mengalami kebahagiaan. Masa kecilku penuh bahagia karena aku bisa membeli mainan sesuka aku, walaupun sebelumnya aku harus gagah dan berani yang bisa mengalahkan ular berkepala 8 yang ada di jiwaku. Tak punya semangat dan hatiku telah kau rentangkan hingga saat ini diriku hanya bisa ngopi sambil duduk santai di kantorku. Itulah kebiasaan si tikus berdasi sepertiku. Aku hanya menyuruh sekretaris dan bawahanku mengerjakan perintah-perintahku, yaitu membalaskan dendamku kepada orang yang telah menyakiti hatiku dan orang-orang yang kucintai. Aku tak rela dia hidup senang. Oleh karena itu, aku membuatnya hidupnya menjadi lebih bahagia dari sebelumnya ketika aku marahnya meminta pendamping hidupku yang bisa menggantikan ayahku memimpin kerajaannya, karena ayahku yang sudah semakin gagal move on. Aku
gagal move on sehingga aku sulit mencintai dan mencintai kekasih baruku. Aku benci pada satu orang, tapi menutup hati untuk semua orang. Ya sudahlah, capek curhat mulu. Nah, itulah sepenggal kisahku, isi pujangga yang kesepian karena gagal move on. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon